dengan semua pemberitaan yang terjadi. Saya pahami bahwa mungkin terjadi salah paham, meskipun kontaknya selama ini ke Yudi, direktur utama, karena menurut saya yang berkapasitas dalam perusahaan ya dalam kapasitas inilah yang tepat lah ya, direktur utama gitu. Oke, halo, selamat malam semuanya. Makasih udah ngeluangin waktu. Uh, apa namanya untuk sahabat Noah semua, masyarakat juga. Sorry bahwa terjadi pemberitaan seperti ini gitu ya, dan mungkin juga bikin kalian resah atau apapun itu gitu. Saya terima kasih juga dukungannya gitu ya. Jadi ada satu hari waktu itu saya bangun tidur gitu, terus lihat pada support ya gitu, padahal kalian belum tahu masalahnya apa. Terima kasih banyak, terima kasih banyak, itu sangat berarti gitu. Kalau untuk klarifikasi kenapa baru hari ini, karena emang saya uh, nyari waktunya, dan memang saya bukan tipe yang langsung klarifikasi cepat-cepat gitu. uh, Oke, jadi kronologinya itu waktu itu ya teman saya sahabat saya minta tolong karena lagi ada pengerjaan di depan, which is saya udah cek juga, saya datang langsung ke pemaparan pengerjaannya bahwa mereka ada satu apa ya sebutnya project yang di depan yang bisa diambil gitu, memungkinkan kita udah ikut pemaparannya dan sebagainya. Terus dia minta tolong ke saya itu karena perusahaannya juga sulit ya, dan ya saya tentunya juga cek dulu dong apakah bener gak pengerjaannya gitu kan gitu. Itu ada gitu ya, PT yang ngasih pengerjaannya juga ada. Ya udah, terus bersama-sama kami juga datang ke Lina gitu, dan saya berterima kasih sekali ya bahwa Lina mau bantu gitu. Dan semua datang bukan pengajuan pribadi saya, tapi emang datangnya bersama-sama sama tim ya, mereka yang menjelaskan pemaparan dan sebagainya. Terus apa lagi ya, hingga tercapai kesepakatan. Terus di tengah jalan memang proyeknya mundur, yang tadinya tinggal sebulan lagi ternyata mundur dari pemberi proyek ya. Sedangkan kami juga berusaha memenuhi kewajiban ya, untuk per bulan juga bisa ya bayarkanlah ke Lina gitu per bulan gitu. Nah di tengah jalan ternyata satu persatu bubar jalan nih si orang yang saya bantu ini. Itu saya dalam kapasitas saya sebagai komunikasi itu jadinya kemana-mana. Jadi saya yang ketemu klien, nge-push segala macam gitu, karena waktu itu emang kondisinya ya intinya mereka bubar jalan lah, balik badan gitu dari saya, ya kan. Jadinya saya harus mengatasi sendiri sebaik mungkin. Sudah ada pembayaran-pembayaran yang terjadi, tapi waktu itu juga harapan terakhir adalah bahwa proyek ini akan jalan, which is saya udah ditelepon juga untuk siap-siap. Ternyata pandemi, jadi waktu itu bulan Januari atau Februari ya ditelepon, saya lupa lagi. Udah siap-siap jalan, saya sempat info ke Lina juga gitu. Harapan saya dari mana-mana aja sih, maksudnya secara moral ya. Saya mengambil tanggung jawabnya ke Lina itu karena pertama Lina teman saya, yang kedua uh, memang niatnya ya udah, sekalipun internal ngaco nih gitu, ternyata balik badan dari saya, ya udahlah saya yang take responsibility. Cuman keadaan sulit sekali buat saya waktu itu, dia pandemi. Saya rasa semua orang sulit ya gitu, cuman saya berusaha sebaik mungkin lah yang saya bisa gitu. Dan mau dari mana aja gitu, saya
coba handle sendiri gitu. Nah, begitu pandemi, proyeknya di cancel. Saya dapat info bahwa nggak jadi jalan karena kedepannya nggak tahu kayak gimana dari pemberi proyek gitu kan. Mereka akhirnya mempending proyek ini gitu, dan di situ saya juga sempat yang stay itu cuman direktur utamanya, namanya adalah saudara Y ya. Itu saya push dong gitu. Ini gimana nih? Karena sebelum dananya masuk, kami juga udah, saya terutama gitu, ini saya posisinya nolong kamu nih gitu. Jadi tolong pastikan ini bisa dari mana, ya kan, untuk kita memenuhi tanggung jawab ini. Lalu adalah pekerjaan-pekerjaan yang mereka paparkan ke saya gitu. Oke, terus ditimpa pandemi ini, waktu itu saya delegasikan komunikasinya juga sama saudara Y ini selaku direktur utama. Saya juga sambil terus tuh cari gimana caranya ya. Cuma ternyata memang sulit ya pandemi ini untuk cari pemasukan gitu. Terus dengan seada-adanya gitu, sebelum ini juga naik ke media, dari pihak saya juga sudah mediasi, seada-adanya banget gitu kita udah tawarin ya, kurang lebih mungkin 0,5 M gitu untuk ini dulu seada-adanya diterima gitu dari saya pribadi ya gitu, karena saya secara moral bertanggung jawab, saya merasa udah harus balik gitu. Ya tapi ya ditolak dari pihak sananya karena hitungannya mungkin lebih besar gitu ya gitu. Jadi pembayaran yang lalu plus yang terakhir kami tawarkan gitu, itu juga nggak mungkin nggak cukup ya menurut mereka gitu. Saya mau kasih 0,5 M gitu ya, seada-adanya yang saya punya gitu. Ya makanya terjadi seperti ini gitu. Kalau masalah apakah saya menggelapkan dananya, enggak, karena dulu juga udah ada pembayaran gitu kan. Yang kedua, apakah nggak ada itikat untuk menyelesaikan meskipun itu bukan tugas saya sebenarnya. Saya juga kesel sih sama teman-teman yang saya bantu gitu. Kenapa lu pada kabur gitu ya, pada hilang gitu, di telepon tuh nggak ada, terus dicari juga susah ya kan, gitu. Pertanyaannya kenapa nggak dilaporkan lah. Saya juga pengen nyari teman-teman itu juga beberapa kali tuh. Tapi posisinya sulit karena intern tuh nggak pakai, misalnya nih ada pemaparan, beliaunya kan saya nggak suruh tanda tangan paper bahwa awas lo ya direktur operasional, kalau lo nggak achieve gua laporin, kan nggak gitu. Kalau internal tuh ya udah gitu, pemaparan begitu ayo kita lakukan sebaik mungkin, tiba-tiba bahwa mereka hilang gitu, wah itu shock juga tuh saya gitu. Tapi ya meskipun begitu saya coba lakukan yang terbaik yang saya bisa deh untuk di pandemi ini, sebisa-bisanya balikin apa yang menjadi tanggung jawab perusahaan gitu. Karena saya juga teman sama Lina gitu. Gitu sih kira-kira Kang. Oke. Wow, tapi terus terang sebagai sahabat yang kenal baik David, gue jadi lega sekarang bahwa sebetulnya David itu sudah mengambil alih tanggung jawab perusahaan yang harusnya itu ditanggung bersama-sama. Direktur utama, direktur operasional harusnya yang Saya berperan. rasa semua orang akan begitu sih kan, kalau maksudnya kan gini ya. Saya kalau permintaan maaf ke Lina udah sering lah gitu. Tiap kali dia juga nagih gitu kan, telepon saya nggak nyalahin gitu ya. Saya juga bilang, aduh sorry ya lu jadi susah gitu karena keadaannya teman-teman saya begini gitu. Tapi aduh saya sangat berharap saya punya dana yang cukup untuk udah deh Lin, yang penting lu nggak rugi gitu. Gitu secepat mungkin, tapi sulit gitu. Jujur aja gitu. Ya, Emang nggak mudah lah gitu. benar. Luar biasa. Kita ngerasain bagaimana sulitnya David demi membela sahabatnya, ya, Lina. Makanya saya bilang ini kayak Saya juga nggak marah Kang bahwa diberitain begini Lina emosi ya, ya it's okay lah, kita harus mengerti bahwa kondisi juga mungkin sulit buat dia gitu, dan apa dia juga di tengah jalan, dia juga ada lagi diuji ya, maksudnya kena kurang sehat gitu, dan saya justru sangat concern, ada saksinya kok teman-teman saya banyak gitu yang saya coba mintain tolong ya gitu. Pengacara dari PTS oh iya. Oh iya, terus kemarin setelah ini rame, ya kan?
pengacara dari PTA, ada yang tiba-tiba muncul gitu bilang saya pengacara dari PTA gitu kan. Bayangin aja bahwa PTA itu punya pengacara, saya sampai nggak dikasih tahu gitu. Saya muncul lalu ketemulah dengan kuasa hukum saya kan gitu. Terus gimana, Bang? Itu. Ya, cuman membahas permasalahan ini Nah, aja. Nggak ada yang nggak ada yang prinsip. Nggak ada yang prinsip ya. Hanya memperkenalkan diri bahwa beliau adalah pengacara dari PTA. Ya gitu keadaannya. Jadi apa namanya, dengan semua pemberitaan yang terjadi, saya pahami bahwa apa namanya mungkin terjadi salah paham. Meskipun kontaknya selama ini ke Yudi, direktur utama, karena menurut saya yang berkapasitas dalam perusahaan ya dalam kapasitas inilah apa namanya yang tepat lah ya, direktur utama gitu. Sementara saya fokus cari jalan secara pribadi gitu gimana ya. Dan mungkin terjadi salah pahamnya adalah disangkanya mungkin saya nggak cari, tapi banyak teman-teman saya juga yang jadi saksi bahwa sampai hari ini pun saya masih mintain bantuan gitu, apakah itu saya minta kerjaan ekstra atau apapun itu yang bentuknya akhirnya saya bisa mengembalikan ini gitu, yang menghasilkan gitu loh. Cuman ya karena kondisinya pandemi gini Kang, jadi ya mereka juga kan sulit ya gitu. Jadi nggak semudah biasanya lah. Saya kira pembukaan dari David ini udah ditangkap dengan teman-teman wartawan, sehingga opini yang tadinya berat sebelah itu kita bisa lihat secara jernih. Oke, sebelum saya memberi kesempatan kepada teman-teman wartawan, mungkin saya ke Mas Hendra ya. Tadi yang dijelasin oleh David, artinya somasi yang dilayangkan oleh yang meminjamkan dana itu somasinya itu diarahkan ke PTA perusahaan itu atau ke atas nama David. Kenapa nama David yang akhirnya jadi membesar, jadi bola salju, seakan-akan semua tanggung jawab itu di diri David sendiri gitu loh. Padahal ini kan tanggung jawab perusahaan. Justru David sedang bekerja keras untuk menunjukkan sikap moralnya untuk membantu sahabatnya si peminjam dana tadi gitu. Silakan Mas Hendra. Saya kurang mengerti ya, tapi kalau by data yang saya baca itu nama David secara pribadi, tapi bukan dilayangkan ke PTA. Yang semestinya yang bertanggung jawab adalah PTA. Saya kurang tahu kenapa kok dilayangkannya ke David gitu, karena saya selaku penerima somasinya gitu. Ya. Artinya kan secara hukum formal somasi itu salah alamat nggak? Betul, somasinya salah alamat. Yang semestinya harusnya ditujukan ke PTA, karena di dalam perjanjian disebutkan itu kapasitasnya selaku salah satu direksi. Dan uang pinjaman pun ditransfer ke rekening PTA, bukan ke rekening pribadi David. Gitu Mas. Oke, saya tambah lagi Mas. Artinya kalau ini salah alamat, harusnya David nggak perlu ribet. Kalau ini bukan sahabatnya yang minjemin dana, David nggak perlu ribet, karena ini harusnya tanggung jawab perusahaan. Dan dalam hal ini direktur utama. Gimana Mas Hendra? Saya nggak tahu, mungkin setan yang bersemayam di dalam diri dia itu setan yang baik. Jadi dengan itikat baiknya itu dia mencoba menyelesaikannya gitu kan. Karena ada tanggung jawab moral, ditambah hubungan David dengan Lina tuh sebenarnya baik, harmonis, baik. Karena sebagai seorang teman, ditambah lagi yang bersangkutan sedang dalam kondisi kesehatan yang kurang baik. Jadi dengan itikat baik itu ya kemungkinan David bertanggung jawab secara moral ya, secara pribadi. Ini teman saya gitu. Karena gini Kang, kalau saya simpel aja lah, saya kurang ngerti hukum jujur aja. Cuman saya simpel aja bahwa ya memang pada saat itu kan Lina juga membantu ya kan, membantu perusahaan ini gitu, itu karena lihat saya
gitu loh, karena saya berteman dengan dia dan apa namanya ya secara moralnya oke deh, meskipun akhirnya terjadi miss dan lain-lain gitu, saya sebisa mungkin tanggung jawab pribadi gitu. Cuman memang keadaan belum mengizinkan aja, karena bukan yang nggak mau nyicil ya, karena terakhir dari pihak sana kan kebutuhannya adalah untuk dilunaskan, untuk dilunasi, dan belum nyampe gitu uang yang saya cari-cari gitu. Jadi ya makanya sampai sebelum ini jadi besar ke media, kami udah mediasi dan udah menawarkan juga seada-adanya, mungkin baru setengah M lebih dikit gitu. Itu bisa keterima dulu, paling nggak bisa berguna dulu deh gitu. Sisanya nanti dicicil, cuman pas atau mau gimana gitu kan, ya gimana baiknya gitu kan. Kondisi juga lagi pandemi begini, saya belum bisa kasih kepastian karena event-event sendiri juga kami banyak hilang ya gitu.